Oke, assalamualaikum Bapak Indra Winata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Maaf Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara. Terima kasih juga untuk Bapak karena sudah bersedia menjadi narasumber saya dalam wawancara mengenai kemampuan literasi siswa yang rendah di sekolah kita. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Bapak. Boleh. Menurut Bapak, apa penyebab siswa ini kurang termotivasi untuk membaca di sekolah kita? Baik. Pertama perkenalkan dulu ya, saya Hendra Winata. Saya dipercaya menjadi ketua kepala perpustakaan di tahun 2022-2023 ini. Jadi baru ini. Tapi berdasarkan hasil kita data di perpustakaan, bisa jadi ada beberapa buku yang memang kadang kurang menarik di anak-anak, ya kan? Cuman tantangan terbesarnya sebetulnya bukan di bukunya sih, kemauan si anak sebetulnya, ya kan? Apalagi sekarang ini nampaknya perpustakaan ini sudah bergeser, kalah sama gadget nih. Gadget ya? Iya, sama game online, sama pokoknya aneka macam. Jadi anak lebih asik belajar melalui gadget. Cuman kadang si anak ini fokusnya yang salah. Masalah penggunaan pengaplikasian daripada si HP tadi ya. Jadi faktor-faktor tadi ya sebetulnya bisa kita perbaiki ya, yaitu salah satunya dengan peningkatan buku-buku sumber belajar yang menarik. Terkadang anak datang ke perpus waktu melihat buku referensi ini kadang kok nggak menarik gitu loh. Karena apa? Kebanyakan sih buku-buku lama. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini kami melihat kan dari Bapak Kepala Sekolah ada mengalokasikan untuk buku bacaan referensi yang baru. Jadi kalau yang baru kan lebih colorful, lebih menarik gitu. Harapan kami dengan tambahan adanya buku referensi ini bisalah membuat anak lebih tertarik untuk membaca. Ya. Selain itu memang kunjungan anak-anak ke perpustakaan kalau kita lihat kadang memang anak datang ke perpus, terkadang lupa untuk mengisi data kunjungan itu kan. Jadi kita pihak di perpus sebelum ini kadang-kadang tidak terdata. Ini juga kelalaian dari pihak kami di administrasinya. Maka program saya untuk 2022 atau selama saya menjabat ini saya sedang berbenah, baik itu dari tata letak ruang, dari buku-buku isi ya, supaya gimana sih menarik. Malah kalau nggak salah kemarin sudah saya minta ke Bapak Kepala Sekolah supaya pembelajaran itu menarik, minta 4 komputer sebagai tambahan daya tarik untuk anak agar mau pergi ke perpustakaan itu. Ya, dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah itu meng-ACC, dikasih langsung 4 dan sudah kami install, tapi masih belum ready untuk kita lepas ke anak. Karena apa? Yang pertama kita siapkan rule-nya, kita benahi dulu ya. Tapi setidaknya ACC dari Bapak mengalokasikan 4 komputer untuk sarana belajar pendukung di perpustakaan sebagai daya tarik, itu sudah di ACC gitu. Jadi kalau menurut Bapak yang memotivasi siswa itu adalah isi dari perpustakaannya atau cover depan buku yang dibaca sehingga dia lebih termotivasi untuk membaca begitu. Iya, ini kan salah satu kita harus akui. Buku itu kalau covernya menarik, orang tetap dibuka ya. Tapi kalau bukunya covernya kurang menarik, kita langsung menyimpulkan, belum tentu kesimpulan kita betul kan. Tapi kita sudah langsung mengambil kesimpulan. Karena apa? Bukunya tidak menarik, apalagi dalamnya. Tapi kalau gambarnya menarik, itu isinya walaupun isinya kadang-kadang sulit kita cerna, tapi anak-anak mau. Tapi kan yang kita mau anaknya mau membaca kan itu. Nah, selain itu kan ini rencananya sih program baru kan. Terkadang kan ada guru yang nggak masuk nih. Ya benar. Izin atau izin, apa seperti itu ya. Jadi kemarin saya sudah meminta kepada Bapak Kepala Sekolah, begini Pak, karena kita melihat literasi anak ini rendah, gimana Pak kalau perpustakaan kita ini ngadain
box khusus ya supaya kita antar ke anak ya, selain daripada kadang jam kos ya, Ya, jam kosong karena kalau ya. udah jam kos itu bahaya Betul sekali. ya kan, Nah, akan menimbulkan masalah baru iya, ya betul, kan. betul. Jadi karena apa? Karena ada 30 siswa di dalam kelas sehingga beraneka macam kepala mereka. Benar-benar. Pada saat tidak ada yang menghandle otomatis. Jadi kami coba alihkan jam kos tadi, kita bawa petugas kami ya, satu orang untuk membawa buku ya, buku mungkin satu box sekitar 50 judul lah kita bawa Mas untuk dibaca ya, sekitar 1 jam di kelas kan. Dan sebetulnya sih bukan hanya baca aja, tapi kami coba berusaha supaya lebih menarik lagi nih ya kan, dari perpustakaan iya itu, untuk dan nanti rencananya sih pengunjung, ya. rencananya di akhir setelah baca kami akan kasih pertanyaan bonus ya. Ya, pertanyaan bonus ya, kita kasih reward lah untuk anak-anak yang bisa menjawab dari buku yang dia baca, maksudnya seberapa jauh sih bacaan dia pada saat kita berikan buku literasi untuk dibaca di kelas. Kadang-kadang anak-anak kan pandai dia. Benar. Ya, dikasih buku ya cuman dibuka depannya saja, dalamnya ya diam saja, tidak berlanjut. Jadi supaya anak tertarik, itulah rencana saya salah satunya dengan memberikan reward di situ. Kami kasih pertanyaan dan kami kasih reward ya, bisa berupa uang, hadiah atau yang lain-lain, yang penting anak menarik gitu, tertarik dia iya, untuk membaca. itu intinya. Berarti wacananya dari perpustakaan adalah betul-betul mau meningkatkan literasi siswa, karena kan membaca itu bukan cuma literasi, kan bukan cuma membaca saja, tapi juga memahami isi buku yang dibaca begitu ya Pak ya. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau memang minat untuk membaca nggak ada gimana ya kan, intinya kami berusaha untuk mengenalkan dulu bahwa buku itu sebagai sumber belajar yang ada di SMA ini, anak mau membukanya ya. Jadi perpustakaan bukan hanya sekedar untuk pinjam buku paket saja. Ya kalau selama ini mungkin kadang anak datang ke perpus pinjam buku paket, itu pun ya kan karena disuruh oleh masing-masing guru mata pelajaran. Seandainya nggak disuruh ya kadang nggak mau pinjam ya kan. Itu dia motivasi anak membaca itu bukan dari guru saja ya berarti ya. Motivasi anak membaca juga dari siswanya sendiri berarti. Iya. Tapi gini, sebetulnya kalau gurunya itu kreatif, jadi kalau guru itu kreatif, anak-anak kita di sini mau sebetulnya. Ya, kita tadi melihat ada beberapa anak yang membuat tugas karena dia tidak memiliki sarana fasilitas di rumah, dia meminta izin, Pak, boleh kami menggunakan komputer yang ada di perpus? Boleh, kami bilang kan. Jadi yang seperti inilah waktu anak meminta, memanfaatkan apa yang ada di sekolah, ini yang kami harapkan. Ya, jadi jangan hanya kalau nggak ada ya nggak ada inisiatif, itu maksudnya aja. Jangan sampai anak tidak mendapat apa-apa, itu kuncinya. Usaha yang sudah dilakukan perpustakaan untuk menginisiasi siswa untuk lebih sering ke perpustakaan itu apa saja Pak selama ini sudah dilakukan? Karena saya kepala baru, jadi kita kan nggak bisa menyampaikan karena kita tidak berkecimpung di situ. Tapi yang jelas ini kan kita sampaikan program yang ingin saya berikan, yang ingin saya kerjakan untuk memancing si anak ya. Gimana ya kita bilang? Yang jelas kita kasih fasilitas-fasilitas yang menarik buat anak. Jadi apabila ada fasilitas ya, itu anak pasti datang. Sebagaimana seperti tadi, minta izin untuk mengerjakan tugas di perpustakaan. Salah satunya kan ada fasilitas nih, ya. Kita sediakan fasilitas internet, ya, fasilitas komputernya. Nah, kadang-kadang kita gunakan juga di perpustakaan ini untuk belajar. Kita sediakan juga infokus. Ya, ini untuk apa? Untuk mendekatkan kepada anak. Jadi kami memberi izin ke beberapa orang guru yang kepingin ya melaksanakan PBM di perpus. Ini kami kasih izin. Tujuannya apa? Ya supaya anak datang ke perpus untuk membiasakan datang dulu. Ya setelah datang di dalam, itu baru. Ya begitu dia melihat ada yang bagus, ada yang menarik, ya kan? Akhirnya anak
terpacu untuk dan membaca. tertarik untuk datang ke Iya, perpustakaan, seperti ya. itu. Ya. Oke Pak, bagaimana dengan siswa yang kurang mampu membaca? Di sekolah kita kan ada 1-2 orang yang agak kurang kemampuannya dalam membaca. Apakah program khusus Kalau yang digunakan? untuk program khusus ya kita kan, kalau untuk ke anak ini gimana ya, sudah sampaikan. Kalau ke anak kan lebih ke individunya, personalnya sih. Iya. Ya, jadi ya paling tidak kita menyediakan sarana fasilitasnya. Nah, tapi kalau untuk menghandle si anak fokus untuk kita bimbing secara khusus, ini saya rasa kewenangannya ada di pihak sekolah. Ya, karena Atau kalau mungkin ke wali kelas misalnya. ya ke wali kelas bisa, ke kesiswaan bisa kan, karena ini yang lebih personal, lebih dekat ya. Iya. Jadi kalau di wali kelas kadang nanti bisa berkoordinasi langsung dengan orang tua. Artinya gini, kalau si anak ada kurang, wali kelas koordinasi dengan orang tua, apa sih yang kurang, atau mungkin bisa memberikan saran dan masukan ke orang tua supaya si anak ini diberilah pembelajaran tambahan supaya tercapai lah. Memang sangat kita sayangkan ya, ini karena sudah SMA tapi kadang ada juga yang belum bisa membaca. Ini sangat kita sayangkan. Kita tidak bisa menyalahkan guru sebelumnya ya, karena kita perlu tahu loh. Betul. Kita ini di Aceh ini ada konflik di dalam, kemudian siap itu kita juga ada tsunami. Benar. Nah, itu juga sudah gimana? Menjadi faktor yang menyebabkan Salah satu faktor yang berat ya. Ya. Itu salah satu faktor yang berat untuk belajarnya. Kenapa? Tsunami kita tahu sendiri, kita habis di sini, semua nggak ada, sarana prasarana nggak ada, bersih. Nah, kemudian kita juga pada saat itu kadang ada yang salah ya, tapi karena namanya bantuan itu tujuan fokusnya adalah untuk darurat ya, tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi kita kadang-kadang lupa waktu itu ya, dimudahkan dengan segala sesuatu, kadang-kadang dikasih uang. Jadi sekarang motivasi anak kadang-kadang datang ke sekolah cuman untuk supaya dapat beasiswa kadang. Nah, itu salah satunya. Karena pernah kami mendapati pada saat akan dicairkan beasiswa Aceh Jaya Cerdas waktu itu ya, itu orang tuanya yang semangat nanya, bukan anaknya, seperti itu ya. Benar. Jadi ini salah satu juga yang salah kan. Karena apa? Karena bantuan kemarin dalam bentuk uang cash. Ya, tapi sebaiknya kalau menurut saya uang cash perlu, tapi lebih bagus lagi apabila ada barang yang diperlukan, nanti kita tunjuk tempat anak ini perlunya apa. Ya, kita tunjuk tempat, langsung belanja di situ, digunakan. Jadi jangan sampai salah ya. Beberapa tahun yang lalu saya lihat juga ada beasiswa cerdas cairnya sebelum Lebaran. Benar. Ya, jadi lebaran. Uangnya buat apa? Buat beli baju lebaran. Iya, jadi itu kan salah. Iya, Artinya gini, sedangkan uang beasiswa untuk anak itu kan untuk biaya pendidikan. Ya, untuk menunjang biaya pendidikan dia. Apa yang kurang? Nah, jadi kalau apa yang kurang dari dia melalui uang itu. Tapi kalau secara penyaluran juga kadang-kadang salah, mungkin ada intrik politik, kita kurang tahu juga ya. Tapi intinya itu. Nah, artinya kalau menurut saya bagusnya itu tadi, uang juga kita kasih, tapi jangan 100% dalam bentuk uang ya. Yang 70% bisa kita alokasikan untuk beli barang, yang 30% memang untuk kadang biaya transport dia gitu. Oke Pak, baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak untuk wawancara saya. Sama-sama, makasih juga. Oke, selamat ya, semoga sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.